Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, ada iman yang tak pernah bertambah, tapi iman terus menerus turun, semakin menurun. Imannya siapakah itu? Imannya iblis. Ada iman yang terus menerus naik terus. Siapakah itu? Imannya para nabi dan para rasul Allah. Ada iman yang tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Imannya para malaikat Allah. Karena para malaikat makhluk yang oleh Allah tidak dikasih nafsu. Imannya tetap. Ada iman yang bertambah dan berkurang dan bertambah, yakni imannya kita semua. Yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Tapi ada kata salah seorang kawan, iman kita ini katanya tidak bertambah dan berkurang, tetapi berkurang dan kadang hilang, kadang berkurang. Saya termasuk yang meyakini bahwa yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Jangan sampai iman berkurang dan kadang hilang. Kenapa iman para nabi dan para rasul senantiasa terus menerus bertambah? Salah satu jawabannya, salah satu kata kuncinya adalah para nabi dan para rasul satu unit waktu, satu unit amal. Satu kesatuan waktu, satuan waktu adalah satuan amal. Tidak ada yang buat sia-sia. Apakah para nabi dan rasul tidak pernah dikasih cobaan? Wow, paling berat itu cobaannya pada para nabi dan para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddul bala. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling sangat ditimpa, dikasih bala itu ujian, cobaan, bencana? Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi adalah orang yang paling menerima ujian, cobaan, bencana. Kalau kita lihat sirah para nabi, silahkan buka Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, maka seluruh nabi terusir dari kampung halamannya. Karena apa? Karena ujian dari umatnya. Satu peristiwa yang termasuk dalam kategori bala diterima oleh para nabi, para rasul sebagai satu media, alat, perantara, wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak terfokus pada peristiwa musibahnya, tapi fokus pada siapa yang menciptakan peristiwa, siapa yang menciptakan musibah, sehingga para nabi mengajarkan kepada kita, datang musibah kita analisa, musibah kita lihat, musibah kita perhatikan, tapi semuanya itu tidak lebih dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian, sejatinya semakin kuat. Dulu almarhum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ mengibaratkan atlet. Atlet supaya hebat, latihannya keras. Semakin latihannya disiplin, semakin latihannya keras, semakin latihannya terarah, maka ketika tampil di sebuah pertandingan, ia akan menjadi jauh lebih hebat dari ketika sebelum berlatih. Saya dengar Sintayong orang yang sangat keras dalam latihan, tidak saja fisik dan disiplin waktu, tetapi juga soal makanan. Kabarnya timnas sepak bola Indonesia tidak boleh makan gorengan yang memang kesukaan kita semua orang Indonesia, gorengan, dan juga dilarang makan kerupuk. Waduh, kerupuk ini gurihnya luar biasa, tapi dilarang katanya gitu. Supaya apa? Supaya fisiknya bagus dan seterusnya.
Jadi kembali kepada peristiwa demi peristiwa yang tidak mengenakan, entah kurang ini kurang itu, kita berupaya tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Mengeluh hanya membuat kita lemah. Mengeluh hanya membuat kita kontraproduktif. Boleh kita menganalisa musibah, silahkan kita menganalisa ujian-ujian yang datang, tapi semuanya kita muarakan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita bisa belajar untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai proses pembelajaran untuk pendewasaan pikiran kita, pendewasaan jiwa kita, pendewasaan akhlak kita. Karena tidak ada ujian, tidak ada dewasa-dewasanya kita ini. Tidak ada cobaan, tidak ada dewasa-dewasanya akhlak kita. Tidak ada ujian, tidak ada dewasa perilaku kita. Dan semakin kita menerima dengan hati yang belajar ikhlas terhadap musibah yang ada, maka kita semakin dewasa. Dewasa tidak terutama ditentukan oleh umur, oleh usia. Tetapi dewasa ditentukan oleh seberapa banyak kita latihan dalam mengolah jiwa, menata hati, menata kolbu kita. Itu sangat berpengaruh sekali. Boleh jadi orang sudah dewasa usianya, bahkan sudah tua bangka usianya, namun terus-menerus kekanak-kanakan. Kenapa? Karena tidak melatih setiap peristiwa yang tidak mengenakan ini sebagai bahan ujian untuk pendewasaan jiwa kita. Terakhir, para nabi, para rasul telah mengajarkan kepada kita bahwa satu unit waktu adalah satu unit amal, bahwa satu musibah ke musibah yang lainnya tidak lebih dari bahan penguatan kita untuk semakin mantap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.